Selamat malam pemirsa. Di Gereja Kristus Raja Surabaya mengadakan misa hari Minggu biasa, tetapi ada yang spesial. Pada kesempatan kali ini ada penerimaan secara resmi katekumen tahap kedua pada tanggal 13 Maret 2022. Para simpatisan yang hadir pada hari ini mengucap keyakinan dan kesediaan mereka dalam mengikut Kristus. Mereka juga mendapat berkat dari Roh Mahadoh sebagai wujud dari penerimaan secara resmi katekumen tahap kedua. Setelah perayaan Ekaristi, para simpatisan mendapat peneguhan dari pembina katekumen yakni Bapak Sunarko. Kali ini saya sedang bersama Pak Narko, yaitu pembina katekumen di Paroki Kristus Raja Surabaya. Pak, pada hari ini adalah penerimaan secara resmi katekumen tahap kedua. Apakah masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus diikuti oleh katekumen? Ya, begini. Tahap kedua ini adalah tahap pemilihan mereka menjadi calon baptis. Jadi biasanya tahap kedua itu dilakukan 1 bulan sebelum baptis sebagai persiapan terakhir. Tentu mereka setelah mengikuti tahapan ya, dari tahap pertama kemarin, biasanya pada awal mereka katekumen itu biasanya mereka diterima sebagai secara resmi katekumen untuk menjalani masa katekumenat itu di tahap 1. Lalu hari ini adalah setelah sekian lama mereka mengikuti proses katekumenat, mereka terpilih. Jadi mereka terpilih menjadi calon baptis, maka untuk mempersiapkan itu mereka harus mengikuti tahap kedua. Ya. Apakah proses ini harus bertahap, Pak? Kenapa nggak bisa secara langsung aja? Mungkin bisa dijelaskan. Begini, bisa saja secara langsung, tetapi untuk proses ini memang harus demikian, harus dilalui. Jika tahap demi tahap ini dilalui, tujuannya begini, supaya mereka melihat lebih dalam lagi proses dari awal mereka berminat atau simpatisan menjadi Katolik, lalu kemudian mereka masuk secara resmi
sebagai katekumen itu harus tahap 1, dan biasanya dari tahap 1 ke tahap 2 itu prosesnya panjang. Jadi kurang lebih sekitar 35 sampai 40 kali pertemuan lah mereka dari tahap 1 sampai dengan tahap 2 ini. Lalu kemudian tahap terakhir mereka nanti adalah tahap 3, yakni baptisan. Jadi proses ini harus dilalui, harus tahap 1, lalu tahap kedua ini harus dilewati, lalu tahap 3. Jadi kalau langsung itu biasanya baptisan balita. Jadi kalau baptisan dewasa atau katekumen dewasa harus melewati tahap-tahap ini untuk menguji kesetiaan mereka, sejauh mana pendalaman iman mereka terhadap materi-materi yang sudah diberikan selama katekumenan. Oke. Sejauh ini apakah ada katekumen yang sudah mengundurkan diri atau pernah mengundurkan diri? Begini, banyak para katekumen yang mengundurkan diri. Masalahnya biasanya begini, mungkin mereka pindah tempat atau pindah lokasi pekerjaan. Tapi prinsipnya begini, Katolik ini kan bebas. Jadi ketika seseorang memilih untuk beriman Katolik, mereka tidak ada paksaan. Dan proses menjadi Katolik kan kadang-kadang begini, mungkin dekat dengan calonnya, calon pendamping hidupnya, lalu kemudian dalam perjalanan waktu putus dengan calonnya. Ini biasanya yang mundur itu mereka yang putus dengan calonnya, lalu mereka tidak jadi menjadi Katolik. Ini kan kelihatan sekali bahwa motivasi menjadi Katolik bukan dari dirinya tetapi karena orang lain. Nah, kami menerima semua motivasi ini bagi para calon, lalu kemudian dalam proses pelajaran katekumenat itu, dalam masa ini mereka dimurnikan untuk menjadi Katolik. Jadi bukan karena si A, si B, bukan karena ini atau itu, tetapi dari dalam dirinya memang tertarik untuk mengimani Katolik. Oke, Pak, sedikit tips nih untuk para katekumen yang harus menjalani tahap demi tahap untuk kedepannya. Tipsnya begini untuk para katekumen, tetaplah setia, ya, setia untuk mau belajar. Karena bagaimanapun juga kesetiaan itu dibutuhkan. Orang yang tidak setia pasti akan kesulitan dalam mengikuti katekumen. Karena apa? Di katekumen ini harinya tetap tidak berubah-ubah. Jadi misalnya sekarang ini hari Rabu jam 19 secara Zoom, karena kita belum ada pertemuan tatap muka. Nah, untuk belajar setia di jam 19 setiap hari Rabu ini kan sulit. Maka saya katakan setialah. Kalau orang yang setia pasti akan menemukan hasil yang baik. Begitu. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Sekian reportase pada hari ini. Saya Gabriela Kimiko dan kameramen Mamo, reportase Komsos KR.